Bagaimana prospek kelapa sawit saat ini? Apakah masih sesegar awal-awal dulu? Menurut Merdeka.com, Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pada kuartal 3 2022 hanya 4,71%. Angka ini berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,720% di periode yang sama. Padahal kontribusi pertumbuhannya ke ekonomi Indonesia mencapai 22%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan rendahnya pertumbuhan di Sumatera karena harga sawit yang mengalami tren penurunan. Tren yang sama juga terjadi di beberapa wilayah lain yang mengandalkan ekspor kelapa sawit sebagai penggerak ekonomi daerah. Saat ini harga kelapa sawit sudah turun menjadi Rp720 per kilogram. Padahal di kuartal sebelumnya bisa mencapai Rp1.403 per kilogramnya. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Sumatera Utara dengan kontribusi 1,4%, ditopang dari pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta dari sektor perdagangan. Secara umum, perekonomian Sumatera sangat bergantung pada sektor perkebunan. Lalu, harga buah sawit anjlok, petani ngadu ke DPR. Dikutip dari website BPKRI, harga jual tandan buah sawit kembali anjlok. Kondisi ini membuat petani mandiri di Sebati, Nunukan, mengeluh. Pasalnya, harga pabrik semula 3,2 juta per ton, namun turun hingga 1,2 juta per tonnya. Kondisi tersebut membuat petani mengadu ke DPR. Ada beberapa tuntutan petani yang mengatasnamakan masyarakat kelapa sawit Sebatik. Namun intinya meminta pemerintah mencari solusi bagi petani yang terkena imbas anjloknya harga TBS. Perwakilan petani Sebatik mengungkapkan harga jual 1,2 juta per ton sangat tidak cukup menutupi pengeluaran petani. Bahkan kemungkinan akan tekor lantaran harga pupuk maupun racun mulai naik. Untuk biaya transportasinya saja sudah Rp600.000, upah pemanen Rp200.000, untuk daya angkut langsir keluar Rp100.000, angka bersih petani paling hanya sekitar Rp200 hingga Rp300.000 saja. Hal itulah yang membuat petani di Sebatik belum panen dalam 28 hari terakhir. Jatuhnya harga sawit ini sangat dirasakan petani. Pasalnya, pada April lalu harganya masih 3,2 juta per ton, lalu turun menjadi 2,7 juta, hingga akan Lebaran turun lagi menjadi 1,5 juta, dan sampai saat ini masih turun. Karena sebelumnya mereka sudah bersurat ke pemerintah, namun tidak ada jawaban. Perwakilan petani Sebatik menegaskan para petani ini tidak meminta harga terlalu tinggi. Paling tidak harganya sudah menyesuaikan pengeluaran maupun keuntungan. Kalkulasinya, menurut mereka, kalkulasinya itu kisaran 2,8 juta, itu sudah menutupi pengeluaran. Jika pemerintah tak memberikan solusi, para petani memohon agar diberikan izin menjual buah sawitnya ke Malaysia. Sebab harga jual di Malaysia mencapai kurang lebih 1,360 ringgit Malaysia per tonnya, atau setara Rp4.613. Menurut petani, sawit ini jika terlalu lama disimpan akan membusuk. Selain itu, petani juga meminta pabrik lainnya di Sebatik menerima buah dari petani mandiri. Para petani meminta ketegasan dari instansi terkait penetapan harga yang sebelumnya telah dibuat beberapa waktu yang lalu oleh pemerintah provinsi. Namun, ternyata tak diikuti oleh para pabrik. Di surat tersebut jelas harga tertinggi 2,5 juta dan terendah 2,3 juta. Sedangkan pabrik sendiri hanya membeli dengan harga 1,2 juta rupiah. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nunukan mengatakan pihaknya hanya sebagai mediator penetapan harga, sebab penetapan harga hanya bisa dilakukan oleh petani dan pabrik kelapa sawit.
Dari penetapan harga di periode Juni masih terbilang cukup tinggi, yakni masih di angka Rp2.677 per kilogramnya. Dan yang terendah ada di Rp2.366 per kilogramnya. Lalu, apa saja wacana yang akan dilakukan pemerintah untuk memecahkan masalah ini? Dikutip dari website Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pertumbuhan perekonomian Indonesia sendiri sepanjang tahun 2017 termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Indonesia hanya tertinggal dari Tiongkok di peringkat pertama. Sektor pertanian menjadi urutan teratas yang mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian Indonesia, terutama di perkebunan. Kelapa sawit yang menjadi andalan di sektor perkebunan tentunya juga mendapatkan perhatian pemerintah, terutama perkebunan rakyat. Dengan umur tanaman kelapa sawit yang sudah banyak di kisaran 20 hingga 25 tahun, tentu saja memerlukan peremajaan dan menjadi hal yang wajib. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian ketika bersama Presiden Jokowi dalam acara penanaman perdana program peremajaan kebun kelapa sawit dan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan akan mengawasi semua kegiatan ini. Sekarang dimulai dari Sumatera Selatan, kemudian Sumatera Utara, dan kemudian Riau. Dengan potensi lahan yang luas, hakikatnya Indonesia sebenarnya mampu menguasai pangsa sawit dunia. Peremajaan kelapa sawit ini dilakukan di areal seluas kurang lebih 4.000 hektar dan melibatkan 2.032 orang petani yang menerima bantuan. Peremajaan ini juga dikhususkan bagi perkebunan rakyat dengan kepemilikan lahan paling banyak 4 hektar per petani. Kementerian Pertanian memberikan bantuan berupa bibit kelapa sawit bersertifikat yang mampu panen hingga 4 kali lipat dari kondisi saat ini. Petani kelapa sawit saat ini hanya menikmati panen di kisaran 2,5 ton CPO per hektar per tahun. Namun, dengan bibit yang disediakan oleh Kementerian Pertanian mampu menghasilkan 8 ton CPO per hektar per tahun atau setara 32 ton tandan buah segar. Selain itu, Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan berupa bibit jagung dan kedelai untuk diintegrasikan dengan kelapa sawit. Dengan demikian, petani akan tetap berpenghasilan sambil menunggu panen sawit perdana. Optimalisasi lahan menjadi salah satu fokus Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, integrasi sawit dan jagung serta kedelai dianggap penting oleh Menteri Pertanian.